Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar dari Garut. Ini dia ada Rehan bersama dengan kedua adiknya. Ada Isani, Ayersa, dan juga ada mamanya Ibu Asih. Ya Ibu Asih. Selamat pagi. Wilujeng Enjing, kumaha dama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rehan, berapa usianya Rehan teh? 18 tahun. 18 tahun. Jadi Rehan ini tuh viral di media sosial. Cerita Rehan, anak yang putus sekolah karena dibully di sekolah. Iya Pak. Dibulinya seperti apa Rehan? Seperti fisik, wajah sama gigi. Oh, Beda diejek sama orang tahu, maksudnya. orang lain. Itu waktu kamu kelas berapa? 3 SMP. Dari SMP. Oke. Diajaknya seperti apa, Re? Diajak apa sayang? Diajaknya gimana? Ledekin ya? Diledekinnya gimana? Jauh-jauh jangan deket. Anak itu dia punya penyakit dan gak sesuai sama kondisinya. Rehan, Rehan itu berhenti sekolah saat SMP atau sempat lanjut sekolah sampai SMA? Sempat lanjut. Sempat lanjut sampai SMA. Berarti buliannya itu dari SMP sampai ke SMA? Ya, Oh. Cerita ke mama dapat bulian? enggak. Kenapa? Pendam sendiri. Dipendam sendiri. Tapi Rehan suka yang belajar gak? Suka sekolah kan? Suka belajar? Suka. Kata-kata apa yang sering Rehan ingat dari teman-temannya ngatain Rehan? Kalimat yang paling diingat, yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Susah dilupakan. Yang susah Sering diajak kondisi fisik sama kondisi badan. Kondisi badannya kenapa? Ya, nggak normal seperti orang lain. Apa? Seperti stunting, tapi Oh, seperti stunting. ya. Oke. Kan kalau umuran dia kalau sekarang 18 tahun kan tinggi. Tapi dia kurang tinggi katanya. Ibu Asih, punten. Rehan ini nggak pernah cerita sama sekali ke ibu? Cerita satu kali, cuman saya selidikin ke sekolah. Kenapa anak saya seperti kalau pulang sekolah kok suka murung? Saya tanya, tapi nggak tegur sama temannya, nggak tegur sama ibu gurunya. Saya lihat diselidiki sendiri, kenapa anak saya kok kalau pulang sekolah dia suka murung. Ibu datang sendiri ke sekolah? Iya, diselidiki dari jauh. Kalau dari dekat, oh berarti ini anak mami, anak manja kan. Kalau kita dari jauh, berarti dia mandiri. Dari situlah dia cerita, nak kenapa sepertinya kalau pulang sekolah biasanya ceria atau apalah kita ngeloceh ya. Tapi kok bisa sekarang murung? Ada mau mama tanyain sama kamu gitu apa? Kenapa atau kamu mau apa gitu yang mau kamu beli apa yang belum tersampaikan sekarang ya? Gini mah, saya tanya sama temannya, kenapa Rehan? Bu katanya Rehan itu mempunyai penyakit sama nggak derita sama orang lain. Katanya dia itu transfusi darah, takut teman-teman yang lain ketular katanya. Itu kata temannya? Iya. Oh jadi seperti itu Kak, berarti selama ini dia pendam sendiri itu kebuliannya orang teman-temannya itu. Baik, keresahan hatinya ini apakah ibu pernah sampaikan juga ke gurunya, ke sekolahnya? Enggak. Kenapa Bu? Enggak. Kalau saya tegur ngomong langsung sama gurunya, berarti dia kalau ada ke guru, oh nih Rehan kok nggak bilang sama ibu kalau kamu dibully sama teman-teman. Jadi kok kedengarnya dari luar sampai-sampai ibu kamu datang ke sekolah. Kenapa? Nah, saya takutnya begitu. Takutnya Rehannya lagi dikonfront sama gurunya. Ya. Rehan kenapa nggak bilang sama ibu guru waktu itu? Ya sempat Takut bilang dikeroyok sama teman-teman Ya. juga. Takut. takut, Pak. Ya ada timbul itu pasti. Dia kan kalau mau sekolah semangatnya alhamdulillah ya udah, tapi dalam kesemangatannya itu kalau udah sekolah ya Allah kok buliannya itu enggak pernah sampai berhenti terus-terusan kepada anak saya ya, padahal kan anak saya itu mau belajar seperti anak yang lain Pak, misalnya mau normal dia kalau kemauan kita kan mau kepunyaan keturunan sehat kuat ya sama seperti orang lain, tapi kan dari Allah bukan lagi ceritanya. Berarti saya ketitipan anak yang luar biasa ini. Istimewa. Ya dijalani saja. Rehan Bismillah. berhenti sekolah di kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP, nggak sempat SMA?
SMA sekarang melanjuti paket C. Oh sekarang sedang lanjut paket C. Tapi Sobat Ambiar, kabar yang kami dengar kemarin sempat putus sekolah, Rehan juga bantu ekonomi keluarga untuk jadi kuli di pasar ya. Boleh kita lihat dulu ya Bu ya? Ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi kuli di pasar, Rehan? Ya mungkin kalau saya kan sukanya buruh serabutan sama suami. Jadi kalau saya ke sawah, adik-adiknya dititipkan sama dia. Sedangkan yang adik kedua kan harus sekolah. Jadi daripada tunggu di rumah jenuh, mungkin ada. Saya juga belum tahu kalau Rehan suka buruh kuliah di pasar. Nah, sepertinya setiap hari dia tanya, terus mah besok kemana? Saya bilang, besok mau ke sawah sama bapak. Mah pulangnya jam berapa? Nggak tahu nak, kalau buruh serabutan kan dari orang lain nggak tahu tentunya waktunya jam berapa pulangnya. Tiap hari dia terus tanya-tanya jam berapa, mau kemana. Ya dari sanalah saya selidiki, kok anak ini tanya-tanya terus gitu ya. Jadi saya ini punya pikiran, adakah hal dia yang ingin Dia lakukan atau apa. Saya selidiki sama ayahnya, pulang jam 2 dari sawah, ya yuk kita cari anak saya, kok nggak ada di rumah. Biasanya kalau pulang jam 2, jam 3 udah ada di rumah, ini nggak ada. Ternyata ada tetangga, Bu Asih, kok Rehan cina sekarang jadi kuli panggul, cina di mana? Di Wanaraja. Masya Allah, malahan saya barusan lihat dia cina dari kuli panggul baso, cina ngambil barang sendal atau sepatu. Ya udah kita cari sekarang aja. Ya, saya lihat dari jauh, ya Allah, Masya Allah, anak saya tuh, padahal saya nggak nyuruh kok. Kalau dia harus kuli panggul, padahal saya masih bisa menafkahi dia, tapi dia sudah mandiri, harus bantu-bantu orang tuanya. Emang Rehan dapatnya berapa sayang dari kuli panggul itu? Itu per jam atau gimana sih sistemnya? Atau per bulan dibayarnya, per minggu atau per Per bulan? hari. Per hari. Katanya per Dapat hari. berapa Rehan per harinya? Iya. Per hari kadang dapat 20, dapat 30. 30. 60 sama 30 atau 30. Tentu ya. Itu uangnya dipakai buat apa Rehan? Pakai beli sembako. Buat Sembako. popok. Oh Sembako. sembako. Oh sembako. Iya. Itu Rehan punya keinginan untuk bantu orang tua itu kenapa? Kan kata ibu tadi, ibu bisa. Untuk mencukupi kebutuhan Rehan dan adik-adik. Kenapa Rehan ada keinginan seperti itu sayang? Ada keinginan mau beli HP. Oh, ada keinginan HP buat adik-adik. Oke. Tapi sekarang masih atau udah berhenti? Udah enggak, stop saja. Cuma saya aja sama suami, udah tapi anak-anak nggak boleh capek. Apalagi kan melihat kondisinya dia nggak boleh kecapean, ya. Jadi dia melihat langsung, terjun langsung ke sawah. Kalau adiknya yang kedua libur, dia suka tanya, Dek, kamu libur gak sekolah? Kata adiknya, ya Zahra, ya Kak saya libur 4 hari. Ya syukur Alhamdulillah. Loh kok kenapa Kak? Kakak syukur Alhamdulillah. Dia bilang, kalau saya libur sekolah, ya kalau kamu libur sekolah, saya bisa titipin adik-adik saya ke kamu, ya bergantian. Saya mau bantu ibu dan bapak ke sawah. Oke. Ibu, ini akhirnya Rehan itu bisa viral itu gimana ceritanya? Siapa yang membantu atau mendorong cerita ini menjadi viral? Ya saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin ada malaikat tak bersayap ya turun ke bumi. Akhirnya mungkin ada tetangga terus kenal sama bapak yayasan, terus diangkat ke sosial media. Ya itulah. Itu karena mungkin dia buliannya dia, berhentinya dia, terus dia mempunyai riwayat diagnosa talasemia. Oke. Itu. Tadi kata talasemia, diagnosa talasemia. Tadi juga sempat ada kalimat transfusi darah, sempat Ibu Asih ceritakan. Kita punya sebuah artikel kondisi fisik dari seorang Rehan. Putus sekolah karena tak kuat dibully, Rehan terpaksa jadi kuli demi hidupi kedua adiknya. Bahkan harus berjuang melawan talasemia atau kelainan darah. Setahu saya, tapi tolong koreksi kalau salah ya. Talasemia ini ada faktor genetik ya?
Iya, tapi keturunan nggak ada. Enggak, tapi di antara anak-anak yang didiagnosa talasemia apakah hanya Rehan atau Bertiga. bertiga? Tiga-tiganya didiagnosa talasemia. Oh, Tiga-tiganya. Ini ketahuan talaseminya dari umur 1,5 tahun. Dia dari 9 bulan dan Ayasa dari 6 bulan. Oke. oh. Ya. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Yang dilakukan pertama Rehan waktu pertama kan kakaknya dulu ya, dari usia begitu dia lahir sampai dia tutup usia sampai 3,5 tahun, nggak tahu dia mempunyai riwayat talasemia ya. Dari dulu kan belum canggih seperti sekarang. Jadi saya ternyata talasemia itu jangan diberi terus-terusan sayur bayam atau atik, jadi kan tumpukan zat besi dalam limpa. Sedangkan dulu kan saya telmi dan bodohnya terus setiap hari kasih sayur bayam, atik. Karena nggak tahu. Iya, karena nggak tahu. Kan sekarang zaman canggih ada dari rumah sakit, ternyata talasemia itu jangan terus-terusan dikasih sayur bayam. Oke, Ibu dikasih tahu nggak apa penyebabnya sampai anak-anak didiagnosa talasemia? Katanya sih dari faktor turunan. Saya bilang, Dok, dari turunan bapaknya nggak ada, dari faktor saya nggak ada, ya itu udah dari Allahnya aja, ya Bismillah Dari aja. Allah. Iya. Rehan, apa yang Rehan rasakan talasemia ini? Ke badan tuh gimana rasanya Rehan? Apa linu-linu, apa gimana sayang? Linu. Linu-linu badannya. Badan. Itu linu tiap hari gitu. Kalau lagi kambuh gimana, Kalau Bu? lagi Kalau dia kambuh, HB-nya drop sampai waktu Januari ya drop, nggak tahu itu kenapa, malah nggak begadang nggak apa, drop sampai HB-nya 4, hemoglobinnya 4. Berdiri aja susah, nggak mau makan, nggak mau minum, maunya tidur saja. Oh. Langsung lemes, ininya pucat, langsung saya blank sama ayahnya, nggak ada bewar kesana kemari, langsung aja. Yang penting anak saya tertolongi. Ketika saya mau bawa anak saya ini sama yang kecil, ya Allah saya titipkan kepada siapa ya anak saya yang kecil. Tapi yang alhamdulillah adiknya dia, udah adik yang 2 saya aja yang pegang. Karena kan sama ibu saya jauh dari Leles ya, jadi jauh sama keluarga yang lain. Ya udah Mas, saya adik ini. Untungnya ada anak yang mencoba Iya, mengerti dan alhamdulillah. bisa dititip ya. Ibu, ini juga ada satu hal yang pernah dialami oleh keluarga Bu Asi ini. Ini satu kondisi yang tidak mudah. Talasemia dan harus lakukan transfusi darah secara rutin. Ayah Rehan alami kesulitan stok darah kosong. Iya. Sempat mengalami stok darah Iya. kosong. Kalau Saya transfusi, emang banyak saudara ya Pak. Mungkin ya Allah ya Rabbi. Beliau juga kalau saudara-saudara yang lain kalau sakit nggak mau sampai ke rumah sakit. Cuman bisanya ke puskesmas, katanya kalau ke rumah sakit itu sampai amit-amit. Amit-amit katanya. Kok ke ini ada di kamu, amit-amit. Nah, padahal dari keturunan nggak ada. Ya siapa yang mau ya? Kita kan maunya keturunan itu sehat ya, mau gimana lagi. Saya sama suami saya minta pertolongan sama saudara. Tolong bantu supaya anak saya tertolong, bukan cobaan dari Allah ya Ibu. ya istilahnya bukan saya meminta materi, padahal mah saya meminta darah aja. Ya, karena darahnya mungkin sama Iya. adik-adik ya. Ya, siapa tahu dari saudara saya, saudara suami, Tidak diberikan. mungkin ada yang cocok, tapi nggak ada. Cuman ada satu saudara saya yang cocok. Begitu datang ke PMI mau dicek, alhamdulillah berhasil. Ketika mau diambil darahnya, lipatan bajunya kelihatan tato sedikit, jadi nggak jadi pengaruh katanya. Jadi, Cobaan ya Bu iya. ya. Tapi semoga ke depannya kondisi anak-anak Ibu yang didiagnosa talasemia bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Ketika transfusi darah tidak mendapatkan hambatan. Dan Rehan sekarang lagi melanjutkan sekolah kejar paket C. Iya. Fokusnya sekolah ya, jangan bekerja dulu karena tadi Ibu bilang mampu untuk menafkahi anak-anak. Jadi semoga Rehan bisa terus fokus sekolah, itu yang paling penting. Sehat-sehat buat Amin, anak, amin. termasuk Ibu dan Terima juga suami. kasih. Amin, terima kasih. Pasrahkan sama Allah. Iya. Kita kembali saat lagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini
terima kasih ya. Terima kasih. Segera Basian ke kita tunggu ya pelaminan, kartu undangannya ya segera menikah ya. Amin. Terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Umar terima kasih, Salim juga terima kasih. Semangat sayang. Ibu Rehan ya. sehat-sehat selalu Rehan, termasuk ya. Novia, salam buat Nazwa ya. Pokoknya buat kamu fokus sama karirnya aja dulu ya. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia Novia.